Oke, kita masuk di terakhir ya, di slide yang terakhir atau di recording yang terakhir. Kita diskusi tentang prediksi kesulitan keuangan. Ya, kita masih tetap pakai, ini masih yang paling baru ini. Jadi, Altman Z-score ini yang paling baru. Begini, yang paling penting sebetulnya untuk mata kuliah ALK ini melihat apakah keuangan perusahaan itu sehat. Sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Atau justru di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah antara ini tidak sehat dan ini sehat. Berada di tengah-tengah. Bisa jadi berada di tengah-tengah, ya. Nah, ini prediksi ini untuk mengetahui, jadi begini, misalnya nanti ketemu perusahaan itu berada di sini. Nah, kenapa kok dekat sekali dengan ini? Itu yang perlu identifikasi lebih lanjut atau investigasi lebih lanjut. Ya, oke. Bankruptcy prediction models ini menguji tren, ya, menguji tren. Tren itu berarti lebih dari 1 tahun ya. Kalau tren itu berarti lebih dari 1 tahun. Oleh karenanya nanti saya minta Anda untuk membuat Z-score ini mulai dari 2016 sampai 2019. Oke. Menguji tren dan perilaku sejumlah rasio tertentu guna mengidentifikasi kemungkinan atau potensi kesulitan keuangan di masa mendatang. Sehingga harapannya tidak sampai bangkrut ya, jadi menghindari resiko bangkrut. Sebetulnya itu. Nah, ini formulanya atau rumusnya Z sama dengan 0,71717x1 plus 0,847x2 plus 3,107x3 plus 0,42x4 plus 0,998x5. Ini rumusnya, masing-masing X ya, masing-masing X ini rumusnya. Jangan lupa, kalau modal kerja itu berarti aset lancar dikurangi hutang lancar. Ya. Kalau saldo laba, total aset kan gampang. Saldo laba ini, saldo laba ini bisa Anda cari di laporan posisi keuangan. Saldo laba atau laba ditahan. Jadi saldo laba sama dengan laba ditahan. Kemudian ada EBIT. EBIT ini earning before interest and tax. Jadi laba atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Ekuitas juga gitu, ekuitas liabilitas Anda bisa gampang penjualan total aset. Nah, ini saya mau menunjukkan bagaimana Anda mencari saldo laba gampang kok. Saldo laba di sini. Nah, saldo laba ada di sini ya. Di poin ekuitas. Nah, saldo laba ada di sini. Saldo laba PT Semen Indonesia tahun 2019 adalah sekian. Tahun 2018 adalah sekian. Dan seterusnya. Oke. Ini yang paling susah yang mana sih? Udah modal kerja. Kalau modal kerja gampang. Saldo laba gampang. EBIT. Oke. Nah, EBIT. Saya mau menjelaskan tentang EBIT. EBIT ini tidak termasuk ini. Ya, EBIT tidak termasuk beban keuangan. Jadi mana saja yang dihitung? Ini. Laba kotor untuk mencari EBIT adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, dikurangi beban umum dan administrasi, ditambah penghasilan keuangan. Ditambah juga atau dikurangi juga bagian hasil bersih entitas asosiasi, ditambah penghasilan operasi lain. Ya, jadi ini di-exclude. Tidak
masuk. Nah, setelah laba kotor tadi itu dikurangi A, B, C, D, E atau ditambah A, B, C, D, E, baru ketemu EBIT. EBIT ini yang Anda masukkan di X3. EBIT ini Anda masukkan di X3. Oke. Kemudian ketemu angkanya ini. Saya sudah masukkan semua, ketemu angkanya ini. Nah, ternyata Z-score-nya PT Semen Indonesia berada di gray area. Nah, ini di sini. Jadi kalau skornya kurang dari 1,2, probabilitas atau potensi bangkrut itu tinggi. Kalau berada di sini, setengah aman, setengah tidak aman. Ya, kalau abu-abu gray area, namanya aja abu-abu. Kalau abu-abu itu nggak hitam, nggak putih. Jadi gray area. Sedangkan kalau di angka, kalau misalnya ketemu Z-score-nya itu di atas 2,9, ya, ketemu Z-score-nya itu di atas 2,9, berarti probabilitas bangkrutnya rendah. Ini masih probabilitas ya, jadi masih melihat potensi. Bukan, oh iya kalau yang di sini berarti kalau misalnya 0,5 gitu ya, 0,5. Oh ini maringan bangkrut, ya enggak gitu. Oh ini namanya aja probabilitas, ini kan ramalan. Tetapi kalau perusahaan berada di sini, yang Z-score-nya di bawah 1,2, itu yang perlu untuk diinvestigasi dan dianalisis lebih lanjut. Mengapa sampai seperti ini? Ya, nah bisa jadi karena pengelolaan hutang yang tidak prudent, sehingga berbahaya untuk perusahaan. Atau memang dalam kondisi krisis seperti saat ini, sehingga demand masyarakat atas produk tersebut itu sangat rendah. Ya, jadi yang potensi-potensi yang di sini, yang berada di sini memang butuh analisis lebih lanjut. Karena tidak semua yang ada di sini itu kemudian akan bangkrut, enggak lah, gitu ya. Enggak. Tetapi kalau sudah berada di sini, harus lebih hati-hati lagi mengelola keuangannya. Supaya paling tidak kalau sudah sampai di daerah sini, di daerah probabilitas bangkrut tinggi, itu bisa masuk ke daerah abu-abu yang lebih aman. Kalau yang berada di abu-abu juga gitu, perlu juga dievaluasi. Jadi yang skornya 1,2 sampai dengan 2,9, ini juga nggak boleh lengah. Kalau bisa malah lepas dari abu-abu, jadi masuk di probabilitas bangkrut rendah. Ya, yang berada di sini pun itu tidak boleh lengah juga. Karena apa? Kalau lengah bisa jadi dia langsung anjlok ke sini. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau tidak prudent di sebelum pandemi mengelola hutang, bisa jadi langsung dari posisi perusahaan yang berada di probabilitas bangkrut rendah bisa langsung anjlok ke sini. Jadi semua di sini ini bukan kepastian tapi ramalan potensi kebangkrutan. Bagaimana dengan Semen Indonesia? Semen Indonesia adanya di sini 1,5. 1,5 dekat juga dengan 1,2. Ya kalau saya sebagai analis gitu ya, ya PT Semen Indonesia harus lebih prudent lagi, terutama mengelola hutang jangka panjang. Ya mengelola hutang jangka panjang karena dari beban keuangan dan jumlah hutang jangka panjang itu besar. Kenaikannya cukup signifikan sampai ratusan %. Oke, demikian dari saya tentang analisis kredit. Silakan Anda membuat apa yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.